Ya, terima kasih Tribuners sekarang masih tetap bersama kami di live report on the spot Tribun Timur. Dari berita banjir kita beralih ke PSM. Seperti diketahui, big match antara Persija Jakarta dan PSM Makassar bakal terjadi pada pekan ke-16 Liga 1 2021-2022 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Kick off akan berlangsung nanti malam pada Selasa 7 Desember 2021 tepatnya pukul 21:45 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kedua tim ini sudah bertemu 10 kali di berbagai kompetisi selama 4 tahun terakhir. Hasilnya, PSM dan Persija sama-sama mengantongi 2 kemenangan dan juga 2 kekalahan. Nah, seperti apa kesiapan dari PSM sendiri menghadapi Persija? Langsung saja kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Kaswadin Anwar, yang akan menggambarkan terkait dengan kesiapan PSM. Halo Kaswadi. Ya, rekan Desi. Ya, mungkin bisa langsung dijelaskan seperti apa sih persiapan PSM jelang bertemu dengan laga bersama Persija ini? Ya, baik Desi. Baik para tribuner, saat ini saya akan sampaikan terkait persiapan PSM Makassar dalam menghadapi big match melawan Persija di Stadion Manahan Solo yang akan terjadi nanti malam Selasa 7 Desember 2021 pukul 21:45 waktu Indonesia Tengah. Dalam konferensi pers kemarin, caretaker pelatih PSM Syamsuddin Batola mengatakan telah siap tempur untuk melawan Persija pada nanti malam. Apalagi pemain yang sebelumnya absen karena akumulasi kartu dan cedera bisa dimainkan, yakni Zulkifli Syukur, Hasim Kipu, serta Angko Jensen sudah bisa dimainkan setelah menjalani hukuman akumulasi ketika melawan Persela Lamongan. Kemudian Yakob Sayuri serta Serif Hashid sudah pulih pula dari cedera sehingga mereka dalam kondisi full tim dalam melawan Persija dan bertekad ingin mengakhiri rekor hasil minor selama 5 pertandingan terakhir, di mana kita ketahui bersama bahwa PSM Makassar selama 5 pertandingan tak pernah mengantongi kemenangan, hanya meraih 3 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Ya, rekan Ilun. Ya, kalau boleh tahu untuk posisi gelandang sendiri yang kita ketahui bersama bahwa ini ditempatkan oleh William Pluim, yang dimana William Pluim sendiri masih mengalami cedera dan dipastikan akan beristirahat selama beberapa pekan ini. Lantas siapa yang akan menggantikan sosok dari William Pluim? Ya, baik Irul. Ya, kita ketahui bersama bahwa pada saat ini PSM harus kehilangan gelandang andalannya yakni Willem dan Pluim, di mana pemain asal Belanda ini menjadi sosok sentral dalam permainan PSM Makassar selama 15 pertandingan. Pemain 32 tahun itu selalu bermain full 90 menit, hanya melawan Persela dia harus ditarik keluar karena mengalami keluhan. Setelah diperiksa ternyata mengalami masalah di lututnya dan harus absen selama 4 pekan. Namun kendati demikian, caretaker Syamsuddin Batola telah menyiapkan sosok pemain yang bisa menggantikan dari peran dari Willem Jampuin. Ada Sultan Totan, ada Rashid Bakri, ada M. Arfan yang bisa dimainkan. Pada saat Piala Menpora lalu, PSM bisa tampil tanpa Willem Jampuin dan berhasil bisa lolos sampai semifinal meski akhirnya harus kalah dari Persija Jakarta dan harus kalah dalam perebutan Liga 3. Pada saat itu caretaker pelatih yang saat ini juga yang pada saat melatih Piala Menpora, Syamsuddin Batola memakai Sultan Totan bermain lebih ke depan yang mengatur serangan, sedangkan M. Arfan dan Rashid Bakri berada di belakang untuk sebagai penyeimbang atau pemotong serangan bagi serangan-serangan yang akan dihadapi oleh lini pertahanan PSM. Ya, sekian rekan Ya, dulu. seperti kita ketahui juga Kaswadi Anwar bahwa tentunya harapan dari supporter PSM sendiri mengharapkan bahwa PSM harus menang dalam setiap pertandingannya. Nah, untuk pertandingan kali ini adakah beban dari para pemain? Ya, kemarin juga salah satu yang mewakili pemain dalam pre-match press conference yakni Rashid Bakri. Memang pada saat ini pemain PSM dalam desakan supporter di mana 5 pertandingan terakhir tanpa kemenangan dan para supporter menginginkan bahwa lawan Persija PSM wajib menang karena laga lawan Persija itu syarat akan gengsi.
dari Rashid Bakri pun tekanan dari supporter itu justru tak dijadikan sebagai beban, melainkan sebagai motivasi untuk bisa meraih 3 poin pada laga nanti malam. Ya, sekian rekan Desi. Ya, terima kasih banyak atas laporannya Kaswadi Anwar. Selamat bertugas kembali. Dan itulah sederet informasi yang kami sajikan di Live Report on the Sport Tribun Timur edisi 7 Desember 2021. Tentunya kami akan hadir kembali keesokan harinya dengan berbagai informasi menariknya di berbagai wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Tentunya juga kami terus mengingatkan para Tribuners untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Desi Triana dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Live Report on the Sport berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.